Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a min ya rabbal alamin. Teman, sahabat gundul mantul semuanya di mana berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub. Halaman 500. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang belum punya kitab PDF, tinggal ketik aja di Google Tanwirul Qulub, akan keluar. Insyaallah banyak. Kita sudah sampai di ghibah sekarang ya. Sudah saya tadain. Wa ammal ghibah. Adapun ghibah, ya ghibah bahasa bahasa Indonesianya gosip kan. Gosip itu dari kata-katanya kita udah paham ghibah maknanya gaib. Gaib. Gaib maknanya kita jauh dengan orang ya. Kita ngomongin orang lain di belakang dia. Itu namanya ghibah kan. Fahiya anta dzukura akhaka bima fih. Dianya ghibah itu bahwa engkau menyebutkan akan saudaramu. Dianya ghibah itu bahwa engkau menyebutkan akan saudaramu bima fih. Dengan sesuatu yang ada ia padanya saudara. Wa ta'lama annahu dan engkau tahu annahu bahwa sungguhnya saudara lau sami'ahu jikalau mendengar iahu akan apa yang engkau sebutkan lakarihahu sungguh membenci ia akan. Nah itu. Kau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ada padanya. Dia memiliki sifat buruk. Apa aja lah. Mungkin perilakunya buruk. Kadang dia malas, kadang motornya jelek, kadang badannya cacat, kadang pakaiannya nggak baik. Apapun yang ada pada dia. Kita ngomongin saudara kita dengan sesuatu yang ada pada saudara kita. Memang dia memilikinya, cacat itu. Kita tahu kalau kita ngomongin dia di belakangnya. Andaikan dia dengar, dia marah. Nah itulah. Omongan kita disebut ghibah. Orangnya disebut mughtab. Kita disebut penggosip. Nah itu. Kali lagi, anta zukura akhah. Engkau menyebutkan akan saudaramu. Kita ngomongin dia, tapi di belakang dia. Dengan sesuatu yang ada pada dia. Wa ta'lamu dan engkau tahu annahu bahwa sungguhnya dia, saudara. Jikalau mendengar ia akannya sesuatu, sungguh membenci ia akannya. Lau sami'a. Andaikan ia mendengar. Berarti ini ceritanya ketika kita ngomongin dia, dia nggak dengar kan? Di belakang dia. Makanya ghibah artinya gaib. Sawa'un kana fi badanih. Bermula sama saja itu ada ianya sesuatu itu pada badannya. Kita ngomongin kekurangan badannya. Itu dia kalau jalan begini. Au qaulihi atau pada ucapannya. Dia nih kalau ngomong Masya Allah ngelantur kemana-mana. Nah, kita bilang di belakang dia. Gaib juga. Ribah juga. Nah, jadi hal yang kita omongin itu berkaitan dengan badannya. Au qaulihi atau perkataannya. Au fi'lihi. Perbuatannya. Dia mah suka begini-begini gitu kan. Audini atau agamanya, dia malas banget belajar, nggak pernah datang ke majelis ilmu. Kalau datang pun telat, gosip. Auduniyahu atau dunianya, dunia secara umum kan. Kita bilang rumahnya jelek, itu udah gosip. Ausaubihi pakaiannya, ada ini. Audarihi atau rumahnya. Audabatihi atau kendaraannya, hewannya. Nah ini kan banyak banget masuk bidang gosip. Dan parahnya lagi, gosip itu lezat. Lezat kan. Kita merasa nikmat, senang ngomongin orang lain. Padahal dosanya besar. Karena itu orang susah untuk tobat dari ghibah. Famata zakartahu bisyai'in min hadhil asya'i. Maka bila, kapan saja engkau menyebutkan akannya saudara dengan sesuatu dari ini perkara di atas. Wa kana dzalika syai'u fihi dan adalah demikian sesuatu itu pada dirinya. Kana ghibatan isya. Ada ianya sebutan tadi, itulah ghibah.
Kita menyebutkan sesuatu padahal sesuatu itu ada pada dia, memang ada. Tapi dia kalau mendengar marah, nah itulah gosip. Tapi di masyarakat, di dalam kehidupan nyata kita suka bilang ini saya nggak gosip ini, yang saya ceritakan ini benar adanya. Memang dia begitu. Nah, justru benar adanya itulah yang gosip. Kalau kita ngomongin orang sesuatu yang nggak ada pada orang, namanya buhtan. Itu lebih besar lagi dosanya. Kita menuduh sesuatu yang dia nggak melakukannya atau nggak memilikinya. Nah, itu kan. Inilah gosip, bahaya gosip. Wa idza lam yakun fihi kana buhtanan, dan apabila tidak ada ianya sesuatu itu pada dirinya saudara. Niscaya ada ianya sesuatu yang kita sebutkan itu namanya buhtan. Menuduh. Buhtan itu tuduhan. Ya, orang nggak bersalah kita salahkan kan, sakit banget kan? Pasti dia sakit banget. Kalau dia melakukan sesuatu atau yang kita katakan memang ada padanya, memang dia tersakiti ya. Tapi masih kadang-kadang bisa diterima. Wajarlah orang menceritakan, menggosip saya karena memang perilaku saya begini-begini. Kadang orang masih menerima. Tapi kalau kita ngomongin dia sesuatu yang nggak ada pada dia itu sakit banget. Karangan Syekh Amin Kurdi, Syekh Nawawi. Karangan Syekh Amin Kurdi. Udah umum kitab ini. Banyak kajian di majelis-majelis Tanwirul Qulub. Jadi kalau kita menyebutkan saudara kita sesuatu yang nggak ada padanya disebut buhtan. Nah, arti buhtan itu kizban, kebohongan ya. Kebohongan. Wahwa asyaddu minal ghibah, dan dianya buhtan itu lebih berat daripada ghibah. Lebih berat daripada gosip. Apa dalil nggak boleh menggosip? Sami-sami Ustaz Nawawi. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah menggosip oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Sebahagian kamu akan sebahagian. Artinya saling saudara. Biasanya yang ngomongin saudara ya saudara. Yang ngomongin teman ya teman. Orang yang nggak kenal kita nggak mungkin ngomongin kita kan. Ini udah pas banget. Masya Allah firman Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggosip oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Di antara kamu hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, jangan menggosip. Orang yang nggak kenal kita nggak mungkin gosipin kita. Nah, tafadhal Ustaz Khudaifah. Ustaz apa Ustazah? Nah, itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya? Hal keadaan saudaranya itu yang mati, yang meninggal. Maitan hal kepada akhi. Hal kepada mudhaf ilaih. Boleh mudhaf ilaih jadi sahib hal. Apakah suka oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya, hal keadaan saudaranya yang meninggal? Mana ada orang yang mau makan bangkai? Jangankan bangkai orang, ya kan? Bangkai hewan aja haram makan, ya. Ini menunjukkan bahwa memang menggosip itu double haram. Masya Allah. Ustaz Bahrum, tafadhal Ustaz. Nah itu dalil ayat Quran. Kemudian hadis Nabi mana? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghibah." Iyyakum, tinggalkan olehmu akan ghibah. Mansub alat tahzir. Iyyakum menggantikan ittaqwa. Iyyakum wal ghibah, hindari olehmu akan menggosip. Fa innal ghibata asyaddu minadz zina. Karena menggosip itu lebih parah, lebih berat dari zina. Cuma masalahnya kan orang nggak menyadari kan. Menganggap suka. Justru orang yang menggosip suka mencela orang yang berzina. Padahal gosip itu sendiri lebih parah dari zina. Kenapa lebih parah? Ini ada alasannya. Fa inna rajula kad yazni wa yatubu. Karena sungguhnya seorang laki-laki itu kadang-kadang berzina, iya. Digoda oleh setan, terjebak dalam zina, wa yatubu, dan taubat, iya. Fa yatubullahu subhanahu alaih. Maka menerima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kadang dia terjebak dalam dosa akibat godaan setan, tapi akhirnya dia bertobat, Allah pun mengabulkan taubatnya. Nah, artinya dosanya dengan Allah. Wa inna sahibal ghibah la yughfara lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Dan sesungguhnya pelaku ghibah, sahibal ghibah, pelaku gosip itu tidak diampuni baginya pelaku gosip hingga mengampuni baginya oleh sahibu, oleh temannya, teman yang ia gosipin. Kita ngomongin orang,
Kemudian kita sadar, kita taubat kepada Allah. Allah nggak ampuni. Sehingga yang kita gosipi dia memaafkan kita. Kita minta maaf kepada dia. Kan berat kan? Double. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Dunya. Ini bukan berarti lebih baik berzina dari menggosip. Enggak juga kan? Maknanya enggak ada dosa yang disepelekan. Enggak ada. Enggak boleh kita menyepelekan dosa. Dalam Islam itu kebaikan itu sekecil apapun bernilai. Begitu juga keburukan sekecil apapun itu ada hitungannya. Mayamal misqala dzarratin khairan yarah kan? Nah, jadi enggak ada yang sepele. Semua ada balasannya. Masya Allah. Fa iyyaka an tatahawana fi wuqu'ika fi ghaibatik. Nah, fa iyyaka maka waspadai olehmu bahwa engkau menyepelekan antatahawan. Maka waspadai olehmu dari bahwa antatahawana engkau meremehkan, memudah-mudahkan menyepelekan fi wuqu'ika dalam terjatuhnya engkau dalam ghibah. Jangan menyepelekan ghibah. Fadlan an wuqu'ika fil buhtan. Lebih-lebih lagi dari terjatuhnya dirimu dalam buhtan. Kalau ghibah aja bahaya, apalagi buhtan. Nuduh orang, ngomongin orang yang sesuatu yang nggak ada padanya. Wala takul, jangan engkau mengatakan. Walau fi nafsika, walau di dalam dirimu. Maknanya begini, ini saya gambarkan dulu ya. Kadang-kadang orang begini menganggap nggak apa-apa kita gosip. Nah, yang penting kita banyak melakukan amal soleh. Karena begini, kita tahu. Kalau kita menggosip, meninggal sebelum minta maaf, maka seluruh kebaikan kita, atau kita harus membayarnya di akhirat dengan kebaikan yang kita lakukan. Amal soleh kita akan diberikan kepada orang yang kita gosipi. Sehingga orang kadang nggak apa-apa kita gosipin orang. Yang penting lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nanti di akhirat kan kita bayar pakai kebaikan. Nah, itu beliau pengen bilang, wala takul, jangan pernah engkau mengatakan, walau fi nafsik, walau dalam hatimu, dalam dirimu. Apa yang jangan engkau katakan? Innali a'malan solihatan tukaffiru anni tilkal ghibah. Sesungguhnya bagiku itu banyak amalan-amalan yang soleh. Sesungguhnya bagiku itu ada banyak amalan-amalan yang soleh tukafiru. Yang bisa meleburkan. Yang bisa meleburkan. Ianya amal soleh dariku akan demikian ghibah. Nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf dah ghibah. Tambah aja amalan sunnah yang banyak. Nanti kan dia bisa menghapus. Nggak begitu. Kenapa? Farubbama kana man igtabtahu au bahattahu la turdihi jami'u a'malika yaumal qiyamah. Farubama bisa jadi, ya, farubama bisa jadi adalah orang igtabtahu yang engkau gosip akannya, au bahattahu atau yang engkau tuduh akannya itu la turdihi, tidak bisa membuat ridha akannya jami'u a'malika oleh semua amalmu yaumal qiyamah pada hari kiamat. Bisa jadi orang yang kita gosipi, orang yang kita tuduh tadi, walaupun kita berikan seluruh amal kita, dia nggak ridha, nggak akan memaafkan kita. Belum lagi amalan kita belum tentu diterima Allah. Belum lagi amal kita walaupun kita merasa banyak banget, siapa tahu nggak dikabulkan atau banyak penyakitnya, rianya dan seterusnya. Nah itu maknanya farubbama. Kadang-kadang adalah orang yang engkau gosipi akannya, oh bahat tahu engkau tuduh akannya, la turdihi khabarkana, itu tidak membuat rela akannya jami'u amalika oleh semua amalmu yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wahada faradi di sini. Wahada ala faradi salamati amalika minal afat. Bermula ini itu di atas takdir selamatnya perbuatan-perbuatanmu. Selamat minal afati dari penyakit-penyakit, al-mujibati, penyakit yang menyebabkan dianya penyakit, liraddiha, bagi ditolaknya amalan alaika atasmu. Nah, apa penyakit yang bisa menolak amalan? Minar riya'i, riya, wa sum'ati, sum'ah, wa ghairiha, dan lain-lain. Jadi kata beliau, wahada maknanya ini tadi. Ini kamu jangan menyatakan, gak apa-apa saya menggosip, saya kan bisa melakukan banyak amal soleh. Alasan pertama, bisa saja amal soleh kita yang banyak,
tidak membuat orang yang kita gosipi rela. Ini takdirnya kalau amal kita diterima. Kan bisa saja amal kita nggak diterima. Wahada ini tadi. Itu di atas takdir selamatnya amalmu dari penyakit-penyakit yang menyebabkan ya bagi ditolaknya amalan atasmu. Kadang amalan kita yang banyak ditolak oleh Allah, nggak diterima. Kenapa? Karena banyak penyakitnya. Apa penyakitnya? Minaria, pamer, wasumati. Yang melakukan sesuatu karena pengen didengar orang. Wagairiha dan lain-lain. Fa'innal a'mal allati dakhalaha riya'un. Karena amal yang masuk kepadanya amal oleh ria, au sum'atun oleh sum'ah, la yasilu ilal akhirah, itu tidak sampai ke akhirat, syai'un, fa'il yasilu, itu tidak sampai ke akhirat oleh sesuatu minha darinya amal, ma'a sahibiha bersama pemiliknya amal. Amal yang disertai penyakit ya, ada cacatnya, enggak diterima Allah. Nah, itu. Nah, ini ceritanya kepada orang yang menggosipi. Bagaimana kalau kita digosipi orang? Orang ngomongin kita. Tindakan apa yang harus kita ambil? Atau bagaimana cara kita bersikap? Kalau kita tahu di mana-mana orang ngomongin kita. Nah, beliau membahas di sini ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang menyimak? Ada beberapa orang. Masya Allah. Sebentar, man. Wala yambaghi li'akilin ayyatakaddara minal ghibati fih. Dan tidak sepatutnya bagi orang yang berakal oleh bahwa fa'il yambaghi, tidak sepatutnya bagi orang yang berakal oleh bahwa ayyatakaddara menjadi keruh ia minal ghibah dari digosipi fihi padanya orang berakal. Ya takadara menjadi keruh, menjadi tidak damai. Tidak sepatutnya orang yang cerdas, orang yang berakal, dia menjadi keruh jiwanya, nggak tenang hidupnya gara-gara orang ngomongin dia. Jangan, jangan, biasa aja. Bal yambaghi lahul farahu. Bahkan sepatutnya bagi orang yang berakal oleh gembira. Ketika kita tahu di mana-mana orang ngomongin kita, mestinya kita gembira. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala yuhakkimuhu yaumal qiyamah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu akan menjadikan hakim, ianya Allah akan nyaman pada hari kiamat. Fi a'malilladzi, pada amal orang. Ightabahu, yang menggosip ianya orang akannya. Yang menjadi hakim. Kita artikan yuhakimu menjadi hakim. Menjadi pemutus perkara. Kan? Ketika kita digosipi orang, santai aja. Jangan galau. Kenapa? Bahkan sepatutnya kita senang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan menjadikan hakim ia. Menjadikan hakim oleh Allah akan nyaman. Kita diangkat jadi hakim. Dalam arti kita punya wewenang. Diberi wewenang oleh Allah untuk mengambil semua amalan orang yang menggosipi kita. Kita di dunia nggak pergi haji. Orang yang gosipi kita pergi haji kan. Nah, kita dicatat sebagai orang yang pergi haji, pergi umroh dan seterusnya. Itu maknanya yuhakimuhu. Menjadikan hakim. Menjadikan pemutus urusan oleh Allah akan nyaman yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Pemutus fi a'malilladzi. Pada amal-amal orang. Ightabahu, yang menggosip ianya orang akan nyaman. Fayakhudhu minha ma yasha. Maka mengambil ia darinya amal ma yasha, akan apa yang ia mau. Kita diberi kebebasan untuk mengambil orang yang menggosipi kita. Makanya sering kita dengar ungkapan, orang yang sedang menggosipi kita, sebenarnya dia sedang bersedekah kepada kita. Sedang memberikan amal-amal solehnya untuk kita. Masya Allah kan? Jadi kalau kita suka ngomongin orang tanpa sadar, kita bangkrut di hari akhirat. Nggak sadar kita merasa amal kita sangat banyak. Tahu-tahunya kita bangkrut, muflis. Nggak punya apa-apa. Seluruh kebaikan kita sudah diberikan, sudah atau akan diberikan nanti di hari akhirat kepada orang lain. Sehingga kita jadilah orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Itu tentang riba. Ya, ini beliau membahas tentang al-muhlika, sifat-sifat yang bisa membinasakan.
Kemudian selanjutnya an-namimah. An-namimah. Wa amman namimatu wa amman namimatu fahiya naklu kalami ba'din nas. Insyaallah. Gimana cara menghilangkan? Ada notif. Amman namimah. Adapun bermula namimah, fahiya dianya namimah naklu kalami ba'din nas. Memindahkan, memindahkan ucapan sebahagian manusia ila ba'din kepada sebahagian yang lain. Apa bahasa Indonesia memindahkan? Ngadu domba, ya. Ngomong. Omongan si fulan kita bawa ke si fulan, omongan si fulan kita bawa ke si fulan, tujuannya ngadu domba. Naklu kalami ba'dinna, memindahkan, menukilkan, menyampaikan ucapan sebahagian manusia ila ba'din kepada sebahagian yang lain ala wajhil ifsad, di atas jalan merusak antara mereka. Tujuannya merusak hubungan orang lain. Nah, itu baru disebut namimah. Ngadu domba bahasa Indonesianya. Ngadu domba. Ya, jadi ketika orang suka menukil ucapan orang lain, kadang orang suka menukil ucapan kita, kan? Kadang dia menguntungkan kita, kadang menguntungkan orang lain. Nah, artinya yang penting dua orang itu berantem, dua negara, dua macam-macam, kan? Namimah itu antara dua orang, dua keluarga, dua negara juga bisa. Jadi tingkatan namam ini orang yang suka mengadu domba ini tergantung pengaruhnya. Nah, kadang antar negara juga bisa diadu domba kalau kita baca sejarah-sejarah zaman dulu, kan. Kerajaan-kerajaan, satu kerajaan perang dengan kerajaan yang lain karena adu domba. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kullahallafin mahin. Janganlah engkau mentaati, janganlah engkau patuh kepada setiap halafin, orang yang banyak bersumpah. Nah, jadi halafin orang yang kasirul halif, banyak bersumpah. Sumpahnya isinya kebatilan, sumpah batil. Orang yang suka sumpah palsu. Mahinen. Ya, mahinen. Kenapa mahinon di sini? Ya. Mahinen yang benar, kan? Naat, kan? Kullah lafin mahin. Setiap orang yang banyak bersumpah, mahin lagi yang mahin, maknanya hakir, terhina. Karena dia banyak melakukan keburukan hingga hina. Nah, kasirul halif, kan? Bil haqqi wal batil, sama di sini. Dalam tafsir Jalalain nggak ada bil haqqi, kasirul halfi bil batil di sana. Yang banyak bersumpah dengan kebatilan, banyak sumpah bohongnya. Tapi di sini beliau rata. Kalau di Jalalain enggak. Nah, ya Allah, ini beda ta'liqnya di sini. Tafsir Jalalain Syekh Jalal, apa makna wala tuti kullahallafin? Hai, kasiril halif bil batil. Nah, itu, kan. Tapi di sini umum nih. Banyak bersumpah, baik sumpah benar atau sumpah bohong. Mahin lagi orang yang hakir, terhina. Terhina karena ya, banyak melakukan perilaku buruk. Hammadin, lagi yang hammadin. Apa hammadin? Hammadin maknanya ayyabin. Suka mencela, mencaci maki orang lain. Sekarang zaman media sosial, kan, Masya Allah, orang bikin video macam-macam mencela orang lain. Ngeri kalau kita dengar. Jangan dengerin dia. Jangan ikutin dia. Hammadin. Orang yang banyak mencela. Ya, lu itu mana? Oh, tidak. Wah. Masya'in binamim. Orang yang suka berjalan, banyak berjalan binamim dengan melakukan adu domba. Nah, itu. Al-Qalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk ke dalam sorga oleh namam. Orang yang suka mengadu domba, perusak. Perusak itu nggak boleh masuk sorga. Sorga itu, Masya Allah, kan tempat penuh kedamaian. Namanya juga Darussalam. Negara, daerah yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan namam ini perusak, kan, dia pengganggu, kan, nggak cocok berada di sana. Memang nggak layak. Nggak layak. Bahkan jangankan di akhirat. Orang yang suka gosip nggak cocok tinggal di lingkungan tertentu, nggak cocok.
Nggak cocok tinggal di lingkungan tertentu. Apalagi di dalam surga, Masya Allah. Memang nggak layak. Akhi Iqbal ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi masuk, masuk logika kan. Nah, pengadu domba itu nggak diterima oleh di lingkungan manapun. Kecuali lingkungan yang sama. Nggak juga, nggak diterima dia. Ya, itu. Apalagi dalam surga. Rawahu Syekhani meriwayatkan akan ini hadis oleh Syekhani, Imam Bukhari, Imam Muslim, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Rawal Imam Ahmad wa ghairuh dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu dan lainnya Imam Ahmad. Siapa lainnya Imam Ahmad? Ka Ibni Abi Dunya, ya. Marfu'an akan satu hadis yang marfu'. Ada hadis marfu'. Apa bunyinya? Ala ukhbirukum bisyarri ibadillah. Maukah? Maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang paling buruknya hamba Allah? Jadi syarri ini isim tafdil dia. Asalnya asyar ya kan. Cuma karena banyak penggunaan hamzahnya dibuang. Sama kayak khair. Salatu khairum minan naum. Asalnya akhyar. Cuma dibuang hamzahnya karena banyak penggunaan. Jadi syari berarti yang paling buruk. Bukan hanya buruk. Maukah aku beritakan kepadamu bisyarri ibadillah. Dengan yang paling buruknya hamba Allah. Qalu para sahabat berkata, bala. Boleh ya Rasul. Qala Nabi berkata, al-masya'una bin namimah. Orang yang suka berjalan dengan namimah, ngadu domba. Itu manusia paling buruk. Dikutuk oleh semua makhluk. Al-mufarriquna bainal ahibbati. Dan orang yang suka mencerai-beraikan. Merusak antara orang yang mencintai. Nah, ini. Suami istri lagi akur, dibikin berantem. Ini banyak kasus. Banyak kasus kan. Antara dua keluarga, dua daerah, dua wilayah. Dua majelis kan. Dua paguyuban, dua perguruan. Dua padepokan, macam-macam. Ya. Ini tinggal kita perluas sendiri penjelasannya kan. Al-mufarriqun bainal ahibbah. Yang suka membuat cerai-berai antara orang yang mencintai. Al-baghuna lil burai al-aiba. Bagun, aniaya. Orang yang suka menyematkan lil bura. Bagun, aniaya melampaui batas. Atau kita artikan menyematkan boleh. Mudah-mudahan ya. Orang yang suka melampaui atau menyematkan bagi orang yang bura, orang yang tidak bersalah, al-aiba akan aib. Menyematkan aib kepada orang yang tidak bersalah. Nah, itu bahaya banget. Wa fi riwayatin li Abi Syaikhi dan dalam satu riwayat, riwayat yang lain milik Abi Syekh. Siapa Abi Syekh ini? Ibnu Hibban. Ya. Dalam riwayat Ibnu Hibban al-hammadun. Hammadun al-lammadun. Nah, apa arti hammadun tadi? Hammadun tadi kan hammaz tadi orang yang suka mencaci maki, menyematkan aib kepada orang lain namanya hammaz. Nah, bukan mengkritik, kritik nggak apa-apa, nggak dilarang kritik kan. Kritik kan semacam mengingatkan, tapi tujuannya harus baik kan. Nah, hammazun, orang yang suka mencela, mengaibkan orang lain. Lamazun ini gini. Lamazun artinya al-ayyabuna bil isyarati bil ain. Orang yang mencela orang lain atau mengaibi orang lain dengan cara mengisyarah dengan mata. Kan biasa kita mengkerdip mata kan untuk menghina, menyepelekan teman kita atau orang lain di depan kita seperti kita bertiga. Kita mengkerdip mata ke teman kita, mengisyarahkan dengan mata agar dia paham kan, terhadap perilaku seseorang misalkan. Nah, itu namanya lamazun. Semua ada hitungannya kan. Nah, sehingga para nabi nggak boleh mengisyarah pakai mata. Nah, gimana bunyi ayatnya? Ya'lamu kha'inatal a'yun kan. Allah tahu pengkhianatan mata. Isyarah pakai mata aja nggak boleh. Kalau niatnya untuk keburukan. Wal masya'una bin namimati dan orang yang berjalan tadi dengan mengadu domba. Al-baghuna lil bura'il aiba. Ini sama. Orang yang menyematkan, yang aniaya bagi orang yang tidak bersalah. Bura, bari'un, orang yang tidak bersalah.
aiba akan aib. Yahsyaruhumullahu fi wujuhil kilab. Mengumpulkan akan mereka oleh Allah fi wujuhil kilab, dalam muka-muka anjing. Nah, ini anjing disalahkan kan? Artinya nanti di akhirat mukanya muka anjing. Fi misli wujuhil kilab kan? Nah, bermuka anjing, berbadan manusia. Ngeri kan? Memang anjing selalu jadi korban tamsil dia, banyak kan kan banyak juga kan video-video beredar orang mengedit mukanya muka anjing, badannya badan orang. Nah, itulah gambaran di akhirat. Waqad ajma'atil ummatu ala tahrimin namimati, dan sungguh ijma'lah oleh umat, ini mudah-mudahan umat muslim di sini kan, atau bahkan umat manusia seluruhnya bisa juga. Nah, umat umat manusia, semua orang soalnya nggak suka adu domba kan. Bahkan hukumnya adu domba itu hukumnya kalau ketahuan di masyarakat tertentu memang harus dibunuh kan. Waqad ajma'atil ummah, sungguh ijma'lah oleh umat, bisa umat manusia seluruhnya, ala tahrimin namimah, terhadap keharaman namimah. Ya, umat Islam boleh juga dengan segala madhabnya. Wa annaha min a'dhamidz dzunubi 'indallah, ijma'lah oleh umat kepada bahwa sungguhnya namimah adu domba itu sebahagian dari paling besarnya dosa, bukan dosa besar dia. Bukan dia satu-satunya dosa besar, tapi min a'dhami adamin, bagian dari yang paling besarnya dosa. Syirik dosa paling besar kan. Nah, kemudian ada juga dosa-dosa besar lain. Di antara masuk dosa besar itulah ngadu domba. Min a'dhami, sebahagian dari yang paling besarnya dosa-dosa indallah azza wa jalla, di sisi Allah. Karena dia dosa besar, sangat mengerikan, yang menyebabkan orang disiksa di akhirat, ya dosa kesalahan kan. Fayambaghi lil aqili ayyajtanibaha kullal ijtinab, maka sepatutlah bagi orang yang berakal oleh bahwa menjauhi ia akannya riba, akannya namimah, kullal ijtinab, akan benar-benar dijauhi. Hendaklah benar-benar meninggalkan namimah. Ya. Bagaimana kalau orang mengadu domba kita? Nah, yang pertama kita jangan mengadu domba orang lain. Kalau kita yang diadu domba bagaimana? Wa ayyakhudha hizrahu min kulli man yanimmu lahu. Sepatutlah bagi orang yang berakal oleh bahwa ayyakhudha, mengambil ia hizrahu, akan kewaspadaannya, min kulli man, dari setiap orang yang mengadu domba ia untuknya. Walaupun adu domba dia menguntungkan kita, waspadai, jangan berteman dengannya. Hari ini dia mengadu domba kita, kadang bermanfaat untuk kita. Pada waktu yang lain dia akan merugikan kita. Jadi nggak ada bermanfaat berteman dengannya. Waalaikumsalam, akhi emas. Nah itu. Ya kan? Maka sepatut bagi orang yang berakal oleh bahwa meninggalkan ia, menjauhi ia akannya namimah, benar-benar dijauhi. Yang kedua, wa ayyakhudha, mengambil ia hizrahu, kewaspadaannya, min kulli man, dari setiap orang, yanimu, yang mengadu domba ia, lahu, untuknya. Mana untuknya? Untuk keuntungannya. Wal ya'lam anna kullaman namma lahu namma alaih, dan hendak paham ianya orang yang berakal, hendak tahu ianya orang yang berakal, anna kullaman, bahwa sungguh setiap orang yang mengadu domba ia lahu, untuk keuntungannya, nama nisya mengadu domba ia alaihi, atas kerugiannya. Jadi lahu untung, alaihi berat kan, merugikan. Artinya seseorang yang mengadu domba, oke lah hari ini dia mengadu domba, tapi dia berada di pihak kita. Besok dia akan berada di pihak orang lain. Nah, jadi tetap harus menjauhi orang-orang seperti itu. Ya. Masya Allah. Berat. Singkatnya seperti itu. Kita lanjutkan satu poin lagi. Wa ammal kazibu, adapun bohong, fahuwal ikhbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alih,
Dianya kadzib itu memberitakan dengan sesuatu di atas, sebalik ma yang dianya sesuatu itu di atasnya mah. Jadi bohong umum lah kan, menyatakan sesuatu bersalahan atau berlainan dengan fakta. Kita mengabarkan sesuatu nggak sesuai fakta. Jadi bohong ini, Masya Allah bahayanya besar banget. Dan kebohongan itu bertingkat-tingkat. Ada kebohongan yang paling parah, ada kebohongan ringan, kebohongan biasa kan. Nah, jadi secara umum bohong itu memang terkutuk. Sangat merugikan orang lain itu bohong. Bahwa min akbahiz dzunub, dianya bohong itu bagian dari paling jeleknya dosa. Jelek. Dan nggak ada orang yang suka dibohongin. Ya kan? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, maka hendak kami jadikan akan laknat Allah atas orang-orang yang berbohong. Bohong paling berat, bohong atas nama Allah. Kita bilang Allah berkata, padahal Allah tidak berkata. Bohong kemudian bohong atas nama Nabi. Kita bilang Nabi berkata begini begitu, padahal Nabi enggak mengatakan, sehingga orang menjadikan itu sebagai syariat. Sehingga Nabi mengancam, man kadziba alayya muta'ammidan kan, falyatabawa maq'adahu finnar. Berbohong atas nama Nabi, ancamannya neraka. Kemudian kebohongan-kebohongan yang lain, ada kebohongan-kebohongan yang menyebabkan orang mati satu kampung misalkan. Misalkan seorang raja, dia dibohongi oleh pejabatnya, dibilang wilayah negara bagian sana mau memberontak. Padahal nggak ada pemberontakan, sehingga raja memutuskan untuk memerangi satu wilayah, membasmi, membantai semua warganya. Itu kebohongan yang menyebabkan kematian yang banyak, sangat berbahaya, sangat besar dosanya. Jadi kebohongan bertingkat. Kebohongan yang menyebabkan kematian, ada kebohongan yang menyebabkan bangkrut. Jadi bertingkat. Kadang bukan bohong, ingkar janji aja merugikan orang lain. Kita darurat nih, kita berhutang kepada teman, kan? Padahal teman punya kebutuhan sendiri dia untuk bayar sekolah anaknya segala macam. Kita berjanji ya seminggu saya balikin. Nah, pas seminggu kita nggak bayar, kan bohong itu atau ingkar janji. Padahal dia butuh, akhirnya dia macet, mungkin dia duit orang lain, macet lagi. Jadi apa namanya merantai gitu. Gara-gara kita bohong, merugikan banyak banget orang di belakang kita. Biasanya pengalaman sebagai pedagang, kita pedagang ya. Kita ngambil barang di si A ngambil di si B di si C kan. Nah, kita bohong nggak bayar, dia nggak bisa bayar ke sono nggak bisa bayar ke sono. Macet semua orang gara-gara kebohongan. Makanya bahaya, bahaya kebohongan. Cuma bahayanya kebohongan tergantung efek yang disebabkan oleh kebohongan tadi. Makin besar bahaya yang ditimbulkan, makin besar dosanya. Seperti Aceh tengko, yang lagi nyantungku goresan pena. Lagi kasus hana mati lampu kah? Oh mati lampu kah? Hana mati lampu mana-mana gitu. Yang kenyan bahaya kebohongan. Bahkan makanya lawan kebohongan kejujuran ya, Masya Allah kejujuran itu memang mata uang yang laku di mana saja kan begitu kata motivator kan. Ada orang-orang yang bisa sukses karena jujurnya saja walaupun tanpa modal. Karena itu lebih baik kita menggaji mahal karyawan yang jujur daripada memberi gaji murah terhadap karyawan yang tidak jujur kan gitu dalam dagang. Kita punya karyawan nggak jujur, gajinya dia nggak apa-apa murah, tapi yang dia ambil di belakang kita lebih banyak. Mending orang jujur walaupun kita harus bayar mahal. Karena dia nggak akan merugikan. Itulah gambarannya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaikum bisidqi. Hendaklah engkau selalu jujur. Alaikum ilzam. Maknanya ilzam, mulazamah. Jaga kejujuran, pegang kejujuran. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu menunjukkan, membimbing ia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kebaikan itu menunjukkan ia ke sorga. Jadi orang jujur itu sebenarnya jalannya ke surga mudah. Kalau bahasa dunia itu jalan untuk mencapai kesuksesan insya Allah mudah. Kalau kita jujur, surga dunia kan sukses kan.
Kalau surga akhirat ya surga. Orang jujur itu pada akhirnya akan menemukan jalannya. Orang akan mempercayainya. Wa ma yazalur rajulu yasduqu. Senantiasalah laki-laki itu jujur ia. Wa yataharra sidqa dan memperhatikan ia, menjaga ia akan kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hingga dicatat, ditulis akan dia di sisi Allah. Siddiqan akan sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Hindari olehmu akan berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu menunjukkan ia kepada dosa, fujur, kemaksiatan, kejahatan. Kebohongan itu menunjukkan ia kepada kejahatan, kesalahan, ya fujur. Macam-macam artinya ya. Jadi begini, maknanya gini, sekali kita berbohong, kebohongan itu akan mendorong kita untuk bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi lipat. Akhirnya kita terjerat dalam rantai kebohongan. Itulah fujur. Wal fujura yahdi ilan nar. Fujur, dosa, kemaksiatan itu menunjukkan ia kepada neraka. Pada akhirnya pembohong itu akan ketahuan dan dia akan dapat hukumannya. Di dunia dapat hukuman, di akhirat apalagi. Wa ma yazalul 'abdu yataharal kadhiba. Senantiasalah hamba itu memperhatikan atau melakukan akan kebohongan hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hingga ditulis akan di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Nauzubillah. Akhrajahu Syaikkhani wa ghairuhum. Mengeluarkan akan ini hadis oleh Syaikkhani dan oleh selain keduanya. Rawa Malikun marfu'an, meriwayatkan oleh Malik akan satu hadis marfu. Yang benar mursal katanya ya. Sebagaimana fit targhib wa tarhib lil Mundhiri. Syekh Mundhiri menyatakan hadis ini hadis mursal, bukan hadis marfu. Kalau marfu kan sampai ke Nabi, kalau mursal berarti ucapan para sahabat ya. Ya. Qila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzdzaba? Apakah adalah orang beriman itu seorang pembohong? Enggak mungkin seorang beriman itu pembohong. Karena kebohongan itu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu tidak beriman. Ya kan? Orang munafik kan akhirnya beriman, batinnya tidak beriman. Itu istilah munafik zaman dulu. Ayakunul mu'minu kadzdzaba? Akankah adalah seorang yang beriman itu seorang pembohong? Qala, Nabi berkata, "La." Enggak bakal. Karena kebohongan itu bersalahan dengan keimanan. Orang iman itu jujur. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi, meriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Tirmidzi, wan Nasa'i oleh Imam Nasa'i, wal Baihaqi dan oleh Baihaqi marfu'an akan hadis yang marfu'. Wailun lilladzi yuhaddisul hadisa yudhiku bihil qauma fayakdzibu. Bermula kecelakaan itu bagi orang-orang yang bercerita ia akan cerita. Yudhiku, hal keadaan ia itu yang membuat tertawa ia dengan ceritanya. Al-qauma akan kaum, akan masyarakatnya. Fayakdzibu, maka berbohong ia. Ini wailun doa celaka ini. Wailun ada makna celaka, ada makna lembah dalam neraka. Celaka orang-orang yang bercerita suatu cerita tujuannya untuk menertawakan orang lain. Tujuannya untuk menghibur, membuat orang lain tertawa, tapi dia berbohong, itu masalahnya. Padahal untuk membuat teman kita tertawa masih banyak cara jujur kan. Omongan kita tetap jujur, Nabi suka bercanda, tetap jujur. Ini dia tujuannya menghibur, apa bahasa sekarang? Kalau yang tukang menghibur itu kan ada itu. Bahkan ada konteksnya kan, kontesnya ya, perlombaan, nggak tahu nama, lupa. Lupa namanya. Emang suka menghibur. Apa namanya? Ada namanya kan. Di TV-TV kan banyak itu memang ada lomba itu. Tujuannya memang menghibur kan. Nggak apa-apa sebenarnya menghibur. Tapi yang diancam di sini dia menghibur orang lain dengan cara berbohong. Wailun lahu, wailun lahu. Kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Wailun ini kita jadikan mubtada, nggak apa-apa. Walaupun dia nakirah kan. Karena ada musawiknya, yaitu doa. Wailun ini mengandung makna doa, kecelakaan. Nah itu. Jadi wailun lahu bermula kecelakaan itu untuknya. Wailun juga mubtadanya stand up ya, stand up.
Ya Nahjud satu belum. Ya, kalau ada peminatnya nanti kita buat Zoom lagi kan. Susah mengajak orang ngaji. Kita baca di TikTok pelan-pelan insya Allah. Wa an ibni Mas'udin dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Bahwa sungguhnya Ibnu Mas'ud itu berkata ya. Asdaqul hadisi kalamullah. Bermula yang paling benarnya hadis. Yang paling benarnya berita kalamullah. Itulah kalam Allah. Jadi hadis itu memang Al-Quran itu sebenarnya hadis ya kan. Kalau bahasa Quran hadis itu bukan ucapan Nabi. Hadis itu justru Quran. Quran itu hadis. Ya, hadis. Ahsanul hadis kalamullah. Allah andala ahsanal hadis kan. Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Itulah Quran. Ya, di bahasa Quran hadis itu Quran. Cuma kemudian berubah hadis itu jadi istilah kan. Istilah muhaddisin hadis jadi ucapan Nabi. Sebaik-baik hadis itu kalamullah. Sejujur-jujur hadis kan. Karena Allah nggak pernah berbohong. Wa asyraful hadisi zikrullah. Yang paling mulia pembicaraan. Hadis ini kita artikan pembicaraan. Yang paling mulia dari hadis pembicaraan kita, omongan kita itu zikrullah. Menyebutkan Allah Ta'ala. Wa syarul amal qulub. Bermula seburuk-buruk buta, itulah buta hati. Hakikat buta bukan buta mata, tapi buta hati. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Dan bermula sesuatu yang sedikit ia, wakafa dan memadai ia, khairun itu lebih baik, mimma kasura dari sesuatu yang banyak ia, wa alha dan melalaikan ia. Nah, ini. Sedikit cukup lebih baik daripada banyak melalaikan. Walaupun kita di segi harta kadang pengen banyak, misal. Kan semua orang pengen kaya kan. Tapi di sini ada ungkapan kata Ibnu Mas'ud, maqalla, sesuatu yang sedikit ia dan memadai ia, itu lebih baik dari apa yang banyak ia dan melalaikan. Ini enggak harus harta ini. Omongan juga sama. Omongan yang sedikit dan memadai lebih baik dari omongan banyak tapi ngalor ngidul. Gitu. Bahkan Imam Ghazali menyatakan sesuatu hal yang bisa kita sampaikan dengan 2 kalimat tapi kita gunakan 3 kalimat dianggap boros. Boros kata-kata. Wasyarun nadamatu yaumil qiyamah. Dan bermula seburuk-buruk penyesalan itu penyesalan hari kiamat. Kita idhofah ini kan. Nadamatu yaumil qiyamah. Penyesalan hari kiamat. Penyesalan yang terjadi di hari kiamat. Wa khairul ghina ghinan nafsi. Dan sebaik-baik kekayaan itu kaya jiwa. Bersyukur kan. Jadi kekayaan itu relatif nggak bisa diukur. Ada orang yang punya segalanya masih merasa kurang. Berarti miskin kan. Ada orang cukup makan saja kebutuhan pas-pasan. Ukuran mampu ngisi token listrik setiap bunyi kan. Nah, tapi dia merasa alhamdulillah itu sudah bisa dianggap kaya. Nah, yang lebih baik lagi ya punya segalanya tapi bersyukur. Khairul ghina ghinan nafsi. Sebaik-baik kaya itu kaya jiwa. Tapi kemarin saya mendengar ya ada seorang ada VT lewat. Benar juga kata beliau. Kan ada gambaran orang kaya itu masuk surga telat ya, karena sibuk memperhitungkan harta, banyak pertanyaan. Seperti banjir di Aceh kemarin. Katanya ada orang-orang yang nggak punya apa-apa, nah, rumah doang kan. Jadi pas selesai banjir, tinggal membersihkan doang ala kada. Ada orang yang punya segalanya, masya Allah kan. Makin banyak punya, makin terasa berat kehilangannya. Nah, itu. Khairuz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa. Wal khamru jima'ul ismi, dan bermula khamar itu kumpulan dosa. Kumpulan dosa. Khamar itu kumpulan dosa. Maknanya begini. Orang kalau terjebak dalam khamar biasanya akan terseret kepada dosa lain. Karena memang dalam kenyataan juga khamar itu identik dengan biasanya orang minum khamar di diskotik gitu kan. Orang terjebak khamar akhirnya terjebak zina, terjebak narkoba dan segala macam. Wan nisa'u habailu syaitan, dan bermula para wanita itu jeratan-jeratan setan. Habail jeratan, maknanya ini bukan memburukkan wanita. Perempuan ini digunakan oleh setan untuk menjebak laki-laki.
Ya, wanisa'u habailu syaitan. Wanita itu habail, tali jeratan yang digunakan oleh syaitan untuk menjebak. Artinya, laki-laki biasanya susah ya menghindar dari godaan perempuan. Kan banyak orang pejabat yang runtuh kan? Dari puncak pangkatnya jadi tercebur ke jurang, ke lembah akibat ada berita misalkan dia selingkuh lah, segala macam lah. Bahaya banget kan? Perlu berhati-hati. Wasyababu syu'batun minal junun. Apa nih? Wasyabab. Pemuda itu satu cabang dari kegilaan. Ya, pemuda itu, pemuda itu atau masa muda itu syu'batun minal junun. Satu cabang dari kegilaan. Ini bisa kita maknai begini. Orang masa muda biasanya, ya, jaranglah pemuda yang soleh kan jarang. Ya. Jarang ini. Masa-masa penuh kegilaan ya masa muda. Banyak godaan. Kalau muda selamat, Masya Allah. Makanya salah satu yang dipuji Allah, salah satu yang mendapat naungan pada hari yang gak ada naungan selain naungan Allah, itu asyabab kan? Al-muta'alliqu kalbu kalau nggak salah. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi muda sudah cinta ke masjid, bisa menjaga sholat. Kan susah itu. Tapi dia bisa. Itu salah satu orang dari 7 golongan yang mendapatkan keistimewaan di akhirat. Karena masa muda itu masa yang berat, masa yang penuh dengan kegilaan, kan? Orang muda pengen coba ini, pengen coba itu. Wasyarul makasibi kasbur riba, dan seburuk-buruknya usaha itu usaha riba. Ini fakta zaman sekarang. Kayak pinjol itu kan. Pinjol itu kan bunganya Masya Allah kadang sama dengan pokoknya. Na'udzubillah, kita kadang-kadang kita terjerat ke dalam pinjol misalkan. Memang itu seburuk-buruk usaha. Kenapa? Karena merusak ekonomi banyak orang. Orang darurat banget, nggak ada caranya. Terpaksa ngutang dengan bunga yang berlipat ganda. Menghancurkan. Dan nggak bakal bisa melunasi. Susah untuk terlepas darinya. Masuk banget nih. Syarul makasib. Seburuk-buruk usaha itu kasbur riba. Usaha riba. Kita meribakan doang. Meribakan duit. Seperti perbuatan ojol-ojol, pinjol-pinjol sekarang. Masya Allah. Tapi nggak dibasmi kan banyak pinjol-pinjol ilegal. Pinjol legal pun naudzubillah. Ya. Wa a'dhamul khataya al-lisanul kadzub, dan bermula paling besarnya dosa itu lidah yang berdusta. Kadzub, lidah yang banyak berdusta. Kadzub amzilah mubalaghah kan? Bukan berdustanya bukan sekali dua kali, sudah jadi perilaku, nah, sudah jadi tabiat. Nah, ini kadzub. Kalau bohongnya sekali dua kali mungkin masih belum masuk kategori paling besar kesalahan kan? Ini lisanul kadzub, lisan yang kadzub, bohong mulu kalau ngomong bohong mulu, janjinya palsu mulu, bohong. Nah, itu. Dikit lagi. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salam, annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi itu berkata, iya, al-kadzibu la yasluhu illa fi salasin. Bermula kebohongan itu tidak pantas ia kecuali dalam 3 perkara. Secara umum kebohongan itu enggak baik kecuali dalam 3 hal. 3 hal boleh bohong di sini kan? Fil harbi. Yang mana 3? Fil harbi, dalam peperangan. Li'annal harba khad'ah. Karena peperangan itu ya khad'atun, tipuan kan? Memang makna khad'ah ini tipuan, ya cara pinter-pinter membuat trik lah, mencari celah untuk mengalahkan musuh. Nah, tentunya ya pasti ada kebohongan di sana kan? Susah juga orang berperang jujur. Kitab Tanwirul Qulub, Syekh Ahmad Amin Kurdi. Jadi dalam peperangan itu ada boleh kebohongan. Warrajulu yuslihu bihi baina isnaini. Dan laki-laki yuslihu warrajuli dan pada laki-laki
Yuslihu hal keadaan laki-laki itu yang mendamaikan ia dengannya. Kebohongan bainasna ini antara dua orang. Tapi kebohongan yang bahayanya tidak parah nih. Nggak besar kan? Jadi kebohongan kecil. Seperti dua orang bermusuhan. Kita bilang si Fulan sebenarnya pengen baikan dengan Anda. Kita datang ke si Fulan. Si Fulan sebenarnya pengen baikan katanya. Akhirnya mereka bertemu jadi baik ya. Nah, untuk kebaikan. Jadi kebohongan yang tidak menimbulkan bahaya, justru manfaat. Ini dibolehkan kelihatan di sini kan. Warajuli kita hantar kepada fil harbi, fil rajuli. Pada laki-laki yuslihu. Hal keadaan laki-laki kita hal jumlah. Itu yang membaikkan ya, mengislahkan ya, mendamaikan ya dengan kebohongan tadi antara dua orang. Warajuli yuslihu bihi bainahu wa baina imraati. Dan pada laki-laki yang mendamaikan ia dengan kebohongan antaranya laki-laki dan antara istrinya. Bohong, biasanya ini bohong ringan. Maknanya kayak biasanya para guru suka memberi contoh. Kayak istri kita masak kan makanannya kurang enak. Kita bilang Masya Allah enak banget. Nah, kebohongan seperti itulah. Untuk menyenangkan hatinya kan. Enak banget. Jadi kebohongan-kebohongan kecil seperti itu. Untuk merekatkan hubungan. Nah ini dibolehkan. Rawahu Muslim. Wa'lam anna sidqa. Ketahui olehmu bahwa sungguh kejujuran Zainul Aulia, hiasan para waliullah. Jadi waliullah itu hiasannya bukan pakai jam bagus, baju mewah kan? Tapi kejujuran. Wal kadhiba alamatul asqiya. Dan bahwa sungguh kebohongan itu tandanya orang-orang celaka. Celaka. Kama Allah sebagaimana menerangkan oleh Allah Ta'ala fi kitabih dalam kitabnya Allah Azza wa Jalla. Faqala maka Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Bermula ini, hari kiamat itu hari yang bisa memberi manfaat kepada orang yang jujur oleh kejujurannya. Kejujuran di akhirat sangat bermanfaat. Di dunia juga bermanfaat. Ya. Waqala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Jangan berteman dengan orang yang tidak jujur. Begitu juga di dunia, berpihaklah kepada pihak yang jujur. Jangan berpihak kepada kelompok yang suka bohong. Nah, karena kalau dia suka bohong, pada akhirnya kita akan dibohongin. Para ulama zaman dulu suka menggambarkan, seperti negara misalkan. Kapan negara butuh kepada rakyat? Ketika negara sedang perang, dia minta kepada rakyatnya untuk membela negara, membela tanah air, mengorbankan jiwa raganya, kan gitu? Begitu negara aman, jauh dari peperangan, pejabat lupa kepada rakyat. Akhirnya pejabat sibuk dengan dirinya sendiri, bagi-bagi hasil misalkan. Nah, itu. Nah, selalu begitu sepanjang masa begitu. Jadi rakyat jelata selalu jadi korban ya. Itu sepanjang masa, mulai dari runtuhnya kekhalifahan Islam dulu, dari kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berbagai macam daulah-daulah sesudahnya. Kalau kita baca kisah, rata-rata rakyat selalu jadi korban. Jadi yang mewah hidupnya ya pejabat-pejabat, penguasa. Rakyat hanya cukup makan saja kan. Kadang makan aja nggak cukup. Waqala Allah berfirman walladzi jaa bis-sidqi dan alladzi yang datang ia dengan membawa kebenaran. Fasaddaqa bihi dan membenarkan ia dengannya kebenaran. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini saya kurang paham ini, harus lihat tafsir dulu ayat ini ya. Kemana domirnya? Nah, ini kita lewatin dulu ini. Alladzi orang yang datang ia dengan membawa kebenaran. Fasaddaqa dan membenarkan ia dengannya kebenaran. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasya'una inda rabbihim. Bagi mereka itu ada apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Intinya mereka dapat keistimewaan di akhirat kan? Karena kejujurannya. Tapi penjelasannya harus ditunda dulu, harus lihat tafsir.
Waqad zammal kadzibin dan sungguh mencela oleh Allah akan para pembohong. Wa la'anahum melaknat oleh Allah akan mereka para pembohong. Faqala azza wa jalla. Allah berfirman, "Qutilal kharrasun." Apa makna qutila? Lu'ina, dikutuk akan para pembohong. Qutilal kharrasun ay lu'inal kadzabun. Dikutuk akan para pembohong. Siapa yang mengutuk? Allah mengutuknya, malaikat mengutuknya, manusia mengutuknya, seluruh malaikat mengutuk orang-orang yang berbohong. Allah Ta'ala Allah berfirman, "Wa man adlamu?" Siapa itu yang lebih zalim? Mimman iftara dari orang yang mengadakan ia Allah atas Allah al-kadziba akan kebohongan. Ini orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Nah, kayak nabi palsu misalkan atau siapapun. Penceramah sekalipun masuk. Allah berfirman begini-begini padahal Allah nggak berfirman begitu kan. Ya. Siapa itu yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan di atas Allah akan kebohongan? Wahwa yud'a ilal Islam, padahal ia diajak kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk ia kepada kaum yang zalim. Ya, singkatnya makna akhirnya seperti itu kan. Titik sampai di sini. Ini udah beda lagi kan. Ini kasratul kalam, banyak ngomong, tercela juga. Bagaimana teman-teman? Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.